Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldian Kurnia Putra dari SMPN 4 Karawang Barat. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah di kelas 7B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak 7D? Ya, udah pada sarapan ya? Oke, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran IPS. Sebelumnya Pak Aldi ingin menanyakan, berdoa dulu kita. Ketua kelas Rara boleh dipimpin untuk berdoa. Selesai memberi salam. Selanjutnya Pak Aldi pengen absen kalian langsung aja. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Revan, ada lagi? Oke, kita hari ini akan belajar mengenai sosialisasi nilai dan norma. Kita akan pelajari mengenai seperti apa itu sosialisasi, seperti apa itu nilai dan norma, dan bagaimana sosialisasi nilai dan norma itu bisa mempengaruhi dan membentuk karakter kepribadian kita di dalam. Nanti kita akan mengkaji suatu kasus. Nah, nanti Pak Aldi akan menyajikan satu video, satu kasus. Nanti kasus itu akan kita kaji, kita analisis dengan materi sosialisasi nilai dan norma. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu adalah setelah mengikuti pembelajaran kali ini kita akan menganalisis pengaruh keluarga. Oke, sebelumnya Pak Aldi ingin nanya nih, ini ada sangkut pautnya sama materi kita yang sebelumnya mengenai interaksi. Mengapa dalam kehidupan manusia kita perlu berinteraksi? Perlu nggak sih kita berinteraksi? Di kelas kalian berinteraksi nggak? Sama siapa? Teman, terus guru, terus staf sekolah di sekolah. Kita sebelumnya akan menonton video tentang ini, Citayam Fashion Week. Nah, ini fenomena yang akan kita bahas nanti, yang akan kita kaji. Dengan Kabupaten Kapten Destinasi Fashion meningkatkan peluang di kawasan bisnis ini. Fenomena ini yang bukan istilah Citayam Fashion Week di kalangan warganya. Dengan Elisa Rusdi yang merupakan pelajar kelas 9 asal Cakung, Jakarta Timur, selalu menyempatkan berkunjung sekali dalam sepekan ke kawasan Timur untuk mewarnai dan membuat konten sosial media bersama kawan-kawannya. Oke, ini mengenai apa? Citayam Fashion Week. Apa yang kalian catat mengenai fenomena ini? Itu ada apa aja sih yang kalian tahu tentang apa? Generasi penerus ya, banyaknya yang ikut itu anak muda. Terus tentang apa lagi? Tentang fashion show ya? Oke, tentang fashion show. Dilakukannya di mana? Sudirman. Ini mengenai fenomena Citayam Fashion Week. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih mengenai sosialisasi. Sosialisasi itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat, seumur hidup. Kita akan melakukan sosialisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Terus lingkungan sosialnya perlu beradaptasi nggak? Teman-temannya dulu di SD sama SMP sama nggak? Seruan mana sih? Wah, ada yang SD ya, wajar kalau merasa senang sama SD. 6 tahun kalian di SD, di SMP belum ada, baru 3 bulan kayak gitu. Jadi mungkin masih kerasa lebih enakan di SD. Maka perlu nggak kalian bersosialisasi dengan lingkungan sosial di sekolah? Agen sosialisasi yang pertama itu adalah keluarga. Ini adalah mode media sosialisasi pertama yang diterima individu oleh kita semua. Kalau di keluarga, sosialisasinya sama siapa? Orang tua. Oke, sekarang kita masuk nilai dan norma. Sebelumnya Pak Aldi pengen ngasih ini. Ini lagi ngapain? Mau cabut. Menurut kalian baik apa buruk? Ada yang melakukan itu? Ini lagi apa nih? Balapan. Berarti yang disebut nilai itu apa?
nilai sosial itu mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan dari pandangan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan mengenai sosialisasi dan nilai dan norma. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membahas mengenai masalah Citayam Fashion Week. Sebelumnya saya udah bagiin LKPD-nya belum? Udah ya? Coba diangkat LKPD-nya. Di sini LKPD ini kita akan menganalisis fenomena Citayam Fashion Week itu pengaruhnya dengan sosialisasi dan nilai dan norma di dalam masyarakat. Dibuka semuanya, setiap kelompok ada yang membawa handphone, dikeluarkan. Kalian cari referensi mengenai ini setiap soal. Oke, silakan dikerjakan. Sampai sekitar 20 menit, nanti ada sisanya nanti kita presentasi. Ya, dibagi tugas setiap kelompok. Ini kalau nggak cukup pindah ke sini. Kalau nggak cukup, Pak, ini saya ke sini jawabannya. iya. Kita kalau nggak mau ke sini. Iya. Ayo di searching, di jari. Nih handphonenya dipakai buat searching, coba. Searching, buka. Kalian cari sejarah Citayam Fashion Week, coba diketik. Coba sejarah Citayam Fashion Week. Ini ditulis nama anggotanya, Sela. Dicari blognya atau webnya yang bagus, yang jelas. Gimana Siti Rohimah? Oke, bagus. Kalau ada kesulitan jangan takut nanya, langsung nanya. Tumpukan sampah melanggar norma nggak sih? Nah, itu Sekar tahu. Yang nomor 4. Kalau tumpukan sampah itu melanggar norma apa, Sekar? Kesusilaan. Ayo yang cepet. Kalau udah ya udah, nanti kita masuk ke tahap berikutnya, presentasi. Gimana? Nomor 4 melanggar norma hukum pasal 132 ayat 2 LLAD itu nggak semua bisa nggak? Jadi cuma disingkat atau emang Kalau undang-undangnya harus semua. Oke, yang kelompok pertama, yang presentasi kelompok 1 aja dulu deh, yang dekat. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Ada Muhammad Ilham, Davino, Aira. Fenomena Citayam Fashion Week ternyata berawal dari para remaja yang berkumpul di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat hanya untuk sekedar nongkrong dan mencari hiburan dengan fenomena muda-mudi yang berkumpul di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat sambil
merefleksikan diri lewat Citayam Fashion Week. Kawasan di Dukuh atas Sudirman semakin ramai dipenuhi anak muda yang punya dandanan menyetik dampak buruk tidak baik. Peran media massa mempercepat proses sosialisasi fenomena Citayam Fashion Week. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Ada yang mau ditanya? Apakah teman mempengaruhi proses sosialisasi Fashion Week? Citayam Fashion Week? Ya, teman sebagai salah satu agen sosialisasi juga mempengaruhi cepat atau tidak proses sosialisasi Citayam Fashion Week. Karena teman juga kita tahu tentang adanya fenomena tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Jalan Sudirman dipenuhi oleh remaja nongkrong yang berasal dari pinggiran kota Jakarta. Dampak positifnya adalah bersosialisasi terhadap masyarakat, berkurangnya kebut-kebutan di jalan, menunjukkan banyak kreativitas baru tentang fashion. Anggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Diatur dalam pasal 131 dan pasal 132. Pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal belum tersedia fasilitas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Ada yang mau bertanya? Menurut kelompok kalian, apakah Citayam Fashion Week hanya dapat diikuti oleh orang-orang kaya saja yang mampu beli baju? Tidak, justru Citayam Fashion Week mengubah pemikiran orang-orang yang mengira fashion show hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja. Tapi kini bisa dilakukan siapapun, mau kaya atau tidak, dengan pakaian seadanya. Oke nih, tapi waktu kita tinggal 10 menit. Kayaknya nggak cukup ya semuanya karena ada banyak kelompok. Oke, dari sini kita bisa melakukan refleksi. Yang pertama, coba sejarah Citayam Fashion Week itu diawali dari apa sih? Iya, banyak yang nongkrong di kawasan mana? Sudirman. Oke, berarti yang paling utama agen keluarga, teman, sekolah, apa media massa. Terus tadi ada teman yang nanya, apakah hanya agen media massa doang? Ada yang lain nggak? Teman juga berpengaruh. Tadi positifnya meningkatkan kreativitas para remaja. Ada lagi dampak negatifnya apa? Banyak sampah berserakan, terus jalanan macet, terus perlu adanya fasilitas seperti mungkin tempatnya di taman atau di aula jika ingin dilanjutkan. Coba saya pengen dengar, kalau kelompok 1 tadi keputusannya dilanjutin atau tidak? Dilanjutkan, ada catatan? Oh, karena meningkatkan kreativitas, tapi tetap di zebra cross apa gimana? Enggak, Aldi minta itu disempurnakan LKPD-nya, disatuin jawaban-jawaban yang masih mungkin kalian ada di buku Indi masing-masing, disatukan di dalam LKPD. Nanti dikumpulkan, besok dikumpulkan hasil LKPD. Oke, setelah ini coba Pak Aldi tanya, kita udah belajar tentang apa aja sih? Sosialisasi, terus sejarah tentang fenomena budaya yang terjadi. Terus ada apa lagi? Tentang nilai dan norma. Ada pertanyaan sebelum Pak Aldi tutup? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurangnya Pak Aldi mohon maaf. Nanti kalian langsung kembali ke kelas ya. Oke, sekian dari Pak Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.